wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala iban rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Majlis Taklim Masjid Jami' Al-Hidayah yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati para kesepuhan, para penyepuh, segenap pengurus Masjid Jami' Al-Hidayah, para bapaknya. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur, disehatkan walafiat, jasmani maupun rohaninya. Allah barakatkan ilmu dan rezekinya agar selalu istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur serta pamrih kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat kucuran rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita untuk senantiasa hadir di majlis taklim dalam rangka satu, menyambung tali silaturahim, dan kedua, menggugurkan kewajiban kita yang mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini menjadi asbab turunnya rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga melimpahkan kepada paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarganya, para sahabat, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya termasuk umatnya yang telah kita akan mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah himakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai muzakarah kita, mari kita sama-sama awali membaca istighfar, syahadat dan sholawat. Qulu jami'an astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunub. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jahdihi wa dhurriyyatihi wa ibadil kiram lahumul Fatihah. A'udzu billahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu alaihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa jamil malaikati
المقربين وجميع الصحابة والتابعين وجميع العلماء العامل والفقه والمحدثين والقراء والمفسرين وسمع هذا الكتاب سمع جماعة مسلم شيخنا شيخ مسيخنا وسلم بركي هذه الجماعة استقيم مسجد الهداية الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا الله يا رب العالمين. فرعون شك المتودئ أو المغتسل في تطهير عضو قبل الفراغ من وضوئه أو غسله طهره وكذا ما بعده في الوضوء أو بعد الفراغ من طهره لم يؤثر ولو كان شاب النيات لم يؤثر أيضا على الأوجاع كما في شرح المنهاج لشيخنا وقال في قياس ما يأتي في الشك بعد الفاتحة وقبل الركوع أنه لو شك بعد عضو في أصل غسله لازمه إعادته أو بعده لم تجلهم فليحمل كلامهم الأول على الشك في أصل عضو لا بعده والله أعلم بالصواب. Ma'asyiral jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah tadi pemimpin umatnya khususnya yang mengajak umat di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu memperjuangkan agama Islam, yang selalu mengajak umat di jalan lurus, yang di jalan Allah, yang lama di negeri orang 3,5 tahun berjuang untuk kembali ke negerinya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala tepat di hari pahlawan 10 November alhamdulillah jadi Habibana Habib Rizik dengan izin Allah kembali ke Indonesia dengan harapan umat apa hadirnya beliau di negeri ini adalah untuk revolusi akhlak, karena Masya Allah sudah banyak umat yang melenceng daripada akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala maupun akhlak kita dengan sesama kita. Karena akhlak ada dua, suatu akhlak yaitu kepada Allah, di mana ketika ibadah kita kepada Allah, disitulah tanamkan akhlak etika kita. Gimana menanamkan akhlak kita ketika ibadah kepada Allah secara vertikal? Di situ tanamkan bahwasanya anta'budallah
ka'annaka tara. Ketika kita ibadah kepada Allah, wabil khusus ketika kita lagi sholat, maka tekadkan di dalam kita, terapkan akhlak kita, terapkan etika kita, ka'an ta'budallah ka'annaka tara, bahwa ketika kita ibadah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hese model gitu mah, kumaha nampak Allah model kumaha Allah. Ketika kita salat ibadah kepada Allah, kapan lagi? bagi orang yang bermukasafah yang tidak dibukakan hatinya oleh Allah, atau bisa model kumata Allah, khawatir nanti nyasar gitu. Sunah tadi ke sholat ayat Allah model kumata bentuknya cahaya nah ayat celia mari gitu. Hati-hati ngabayangkan Allah model kumaha itu bisa jauhnya bagian di pengimaman supaya asma Allah itu bukan Allah, itu mah asma nama Allah. Ada Allah mah sedangkan akhlaknya itu ketika kita ibadah kepada Allah, anta'budallah ka'annaka tara, masya Allah. Ibadah kau kepada Allah ka'annaka tara, seakan kau melihat Allah. Wanisa tadinya di selain tingkatannya, kecuali orang-orang yang sudah dibukakan mata hatinya oleh Allah, kemungkinan bisanya. Karena Imam Abi Hanifah katanya sering tiap hari melihat Allah model kumah atau orang. Karena beliau yang merasakan, karena yang bisa itu tembus gitu nyambung dengan Allah adalah bukan mata ini, mata hati. Mulai kata pokok mata dohir atau bohong, masya Allah. Jangankan sekelas kita, ketika itu Nabi Musa alaihissalam pernah minta kepada Allah, ya Allah coba perlihatkan wujudmu, masya Allah. Nabi Musa pengen melihat Allah kayak apa, masya Allah. Kata Allah, gimana? Begini Musa, baik, aku kabulkan permintaanmu. Ini kalau sampai gunung ini kuat ketika melihatnya, aku maka kau kuat, masya Allah. Baru katanya ketika keluar cahaya sedikit gitunya, gunung hancur, masya Allah. Langsung pingsan Nabi Musa alaihissalam, sekelas Nabi Musa, masya Allah. Apalagi kita karena usoli geus nu ka pasar, anu ka laut hati kamarnya, geus ka warung, hati masya Allah. Sedangkan masya Allah akhlak di situ harus diterapkan. Aduh, tuh bisa cina model gitu mah. Atuh cak Kanjeng Rasul, lamun tuh bisa orang ketika ibadah melihat Allah, tapi kita yakin kita bahwasanya fatinahu ya, bahwa Allah selalu melihat kita. Jadi ketika sholat, orang kudu yakin kita harus merasakan bahwa kita ini lagi dimonitor oleh Allah. Tidak mulai takbiratul ihramna, terus bacaan Fatihahna, rukuna, sujudna, yuk di antara dua pasujudan tahiyatna jeung uruk salamna, lalu dina hati urang ada keyakinan diterapkan bahwa Allah selalu melihat kita, insyaallah moal kamamana hati. Gitunya. Ketika kita membaca Fatihah, Allah nampakkan ya bacaan Fatihah bener tah henteu, masya Allah. Ketika kita lagi ruku, Allah nampak orang apakah itu betul atau tidak rukuna sampurna tah henteu, masya Allah. Ketika kita sujud, ya
benar atau tidak sujudna bisi subhana rabbiyal a'la dina bacaan mah hari hate mah ngalamun. Tadi itu lah. Jadi makanya untuk supaya khusyuk kita, kalau yang pertama kita nggak mungkin bisanya kecuali hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terapkan yang kedua ketika ibadah kepada Allah, mana fa'innahu yara, Allah selalu mengawasi kita mulai takbiratul ihramna, bacaan Fatihah, rukun jeung sujud tahiyatna eta kabeh ditampa ku Gusti Allah, ditilai ku Gusti Allah. Masyaallah, insyaallah timbul khusyuk moal kamana. Tetep aja hese bae. Ya hese bae. Makanya ulama mengajarkan supaya rada khusyuk lah, nya kudu ngarti kana dibaca. Kudu ngerti kalau dibaca Fatihah, jadi bibir membacakan Bismillahirrahmanirrahim, hati ngartikeun, hati Bismillahirrahmanirrahim. Ketika bibir mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, hati mengartikan, hati kita mengartikan apa makna Alhamdulillah. Jadi fokus kita antara bibir dengan hati sama. Dan lamun bibir doa hati cicing terus sekarang ya. Karena hati mah tadi tepan bulak balik maka kenapa kita hati dinamakan kolbun bahasa hati itu. Karena kolbun itu artinya bulak balik tidak cicing ya. Makanya di akhir tahiyat ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik dirinya ya. Hai zat yang membulak-balikan hati, sabit kalbi, tetapkan hatiku ala dinika, di agamamu ini. Masyaallah. Jadi supaya bolak-balik tetap baik, bolak-balik baiknya. Aya naon aya setanan. Pegawai yang sah itu kalau kau dicuri gitu setan, jadi ngawas-waskeun terus. Ya. Kadang untuk ingat eta kersolat ingat baik itu lupa ingat diingat kata setan. Jadi mudah-mudahan tadi apa namanya, jadi keinginan seiring dengan tujuan keinginan umat, mudah-mudahan yang kita harapkan tadi yang pemimpin kita Habib Rizik Syihab, kita apa namanya benar-benar mengadakan revolusi akhlak, mengajak umat untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berbicara tentang akhlaknya. Nah tadi itu ketika ibadah kita pun ada akhlaknya kepada Allah. Jadi kemarin sudah dibahas. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah, dan ibadah itu tidak sembarangan dalam ada kaifiahnya, tata caranya, akhlaknya gimana. Sebelum sholat tentu kita wudu dulu, akhlaknya anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza kuntum ila sholat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Tuh kata Allah, manakala kau hendak melaksanakan salat, pertama faghsilu wujuhakum, basuh wajahmu ngalau dia. Setelah membasuh wajah apa? Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tanganmu sampai sikut. Wamsahu bi ru'usikum, setelah habis tangan dicuci, dibasuh, maka kita basuh kepalamu ya. Wa arjulikum ilal ka'bain, setelah itu yang keempat cuci kedua kakimu ilal ka'bain, sampai mata kaki. Itu etika akhlak dari Allah ketika kita hendak sholat. Ngalau heula nya, ngalau heula teman sembarangan ya.
sholat wudu ya. Di kemarin kita sudah bahas tentang masalah wudu. Kemarin masalah wudu sudah beres. Ya sudah beres kemarin itu. Jadi ada yang namanya itu rukun wudu, syarat wudu, ada yang namanya fardu wudu. Ya, fardu wudu ada 6, satu niat, 2 membasuh muka, ketiga membasuh tangan sampai sikutnya, terus keempat membasuh kepalanya, rambutnya, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenamnya tertib, ya tertib. Nah kita teruskan masalahnya. Nah yang namanya manusia itu tadi kalau tidak ada setan selamat kayaknya semua. Makanya timbul was-was dari setan. Kau tahu? Dia jelaskan. Kata Allah, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas." Terus min syarril waswasil khannas, daripada gangguan itu yang namanya setannya, Allah fi sudurin nas, kata orang. Ya. Dibulak-balik tadi, diwaswaskan ke setan. Nah, kejadian umpama begini, kita pas wudu, masalah pertanyaan, gimana ketika kita lagi wudu, sebelum beres wudu, timbul was-was. Umpama contoh gini, pas kita membasuh kaki, belum beres berarti wudunya, baru membasuh kaki, timbul was-was di dalam hati, loh tadi membasuh muka enggak ya? Tadi membasuh muka enggak nih? Timbul was-was. Ya, tadi setan itu kelakuan. Nah ini gimana permasalahannya? Apakah dilanjutkan saja? Apa diulang kembali ini masalah wudu? Nah, dijawab oleh Musannif, la syakkal mutawati, kalau ragu orang yang berwudu, fitathiri udwin, di dalam membersihkan anggota wudu yang wajib. Ini anggota wudu yang wajib ya. Anggota wudu yang wajib ada berapa tadi? Ada 4. Maksudnya anggota wudu yang wajib ada 4, 1 muka, 2 tangan, 3 membasuh kepala, rambut, yang 4 kaki. Nah ini anggota wajib wudu. Yang lain daripada itu sunnah. Yang jadi permasalahan tadi gimana ketika kita pas membasuh kaki, ini timbul was-was. Waduh, tadi membasuh muka enggak ya? Sedangkan muka itu kan merupakan anggota wajib wudu. Gimana nih? Tuh kata Musannif tadi, lau syakal mutawati, ada tadi ragu orang yang berwudu. Fitathiri udwin, di dalam tadi membasuh atau membersihkan anggota wajah umpama tadi, min wudu'i, daripada wudunya, toharohu, maka itu harus dibersihkan lagi ya. Wa kadama ba'dahu bil wudu, jadi manakala ragu wudu tadi yakin, ini bukan yakin, waswasnya gimana? Muka dibasuh atau tidak? Kalau ini makan waswasnya itu tidak membasuh muka seluruhnya, beda nanti masalah kalau separuhnya. Nah ini lagi masalah. Kalau tadi waswasnya muka nggak kan basuh enggak ya? Tuh berarti seluruhnya nih, seluruhnya muka berarti.
maka itu maka harus kembali lagi, muka harus dibasuh. Setelah dibasuh, ini kan tadi sudah membasuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, mana ya dibasuh lagi semua, cuci lagi, diulang lagi, berarti diulang lagi. Kalau apa namanya was-wasnya memang wajah tidak dicuci semuanya, belum dicucinya, nah gitu ya, begitu. Jadi manakala ketika kita berwudu, pas tadi setelah mencuci kita atau mencuci kepala, ini apa namanya was-was, waduh tadi tangan dicuci atau enggak, nah otomatis maka kita kembali lagi ya. Mana yang belum dicuci? Ya tangan, mulai dari tangan berarti. Kalau tadi ingatnya tangan yang belum dicuci berarti tangan. Kalau yang tadi ingatnya muka was-was belum dicuci berarti dari muka. Tuh dari muka. Tuh. Gimana tadi kepala sudah dibasuh? Ya dibasuh lagi. Masya Allah. Gitunya. Itulah yang namanya manusia, gak lepas daripada gangguan syaitannya, daripada was-wasnya. Itulah. Nah itu masalah wudu, ya. Nah gimana kalau ini masalah mandi, mandi junub, ya, bukan mandi sunat. Sunat nggak jadi masalah katanya. Iya mah bagi yang baliknya kira balik sekaluhur lah ya toto mancan cara sok toto mancan cara sok lagi kawan doang sebalik jatuh belum ya belum punya. Nah umpama pas kita punya hadas junub ya, mandi pas tadi ketika mandi mau beres belum beres, pas mau beres was-was timbul, tadi punggung dibasuh atau tidak ya? Waduh. Nah sama ini juga begitu pun ketika musonif lo syakal muktasyir. Kalau ragu orang yang mandi junub petat hiri itu apa nama di dalam petat hiri utwi di dalam membersihkan anggota mandi junubnya, anggota badannya, itu pun gosalahu yang toharhu itu pun harus dibasuh. Oh tadi mana yang belum, yang was-was punggung ya berarti dibanjur lagi. Banjur lagi punggung belum berarti banjur lagi. Tuh jadi manakala satu tadi kita ragu ketika wudu, ragu apa? Kita ada salah satu anggota kita wudu yang wajib, baik itu muka, tangan umpama belum kebasuh, sedangkan kita lagi membasuh kaki, belum beres berarti wudunya. Maka kita kembali lagi, mana anggota tadi wajib wudu yang belum dibasuh, umpama muka, ya muka basuh lagi. Setelah basuh muka, ya tangan juga dibasuh lagi ya. Kalau tadi lupanya apa, ragunya tidak membasuh tangan, berarti tangan dibasuhnya, terus kepala baru kaki, berarti muka nggak usah gitu ya. Nah, ditanya kalau yang ragunya tangan. Begitupun halnya ketika kita mandi junub ada keraguan, pas mau beres belum mandi, cuma mau beres, tadi punggung kebasuh belum ya, maka otomatis punggung harus dibasuh lagi, dicuci kan, begitu. Nih, nah gimana kalau ini ragunya, kalau tadi sebelum beres, baik sebelum beres wudu maupun sebelum beres mandi, ini udah beres wudu, masalah. Yang kedua, gimana kalau kita ragunya ketika pas beres wudu ada keraguan? Di mana keraguannya? Ada anggota wudu yang wajib belum kecuci. Di mana ini masalahnya?
Gitu law syakkal mutawaddi. Kata Ki Musannif, kalau ragu seorang yang berwudu ya, sedangkan wuduknya dimapil takhiri udhun di dalam membersihkan anggota wudu yang wajib, baik itu muka, baik itu tangan, baik itu membasuh kepala atau kaki, ba'dal firaghi min tuhrihi, tapi ragunya timbul ragunya setelah beres wudu, lam yuksar, atau itu mah tidak ada menimbulkan pengaruh apa-apa. Beres wudu ini bahkan sudah bawa segera, kok ragu tanya apa tadi tangan dicuci enggak? Tuh, kalau ragunya setelah berwudu ya, maka itu mah tidak pengaruh apa-apa. Ya sudah lanjutkan ya. Gak usah diulang lagi, gak usah diulang lagi ya. Kalau ragunya setelah selesai wudu. Tuh, kalau sebelum beres wudu mah tadi otomatis harus kembali lagi. Tapi kalau ragunya timbul ragunya setelah selesai wudu, maka itu malam yuksa, berarti udah langsung sholat menjadi masalah. Tuh, ya. Gitu. Begitu pula berarti pas mandi, ya. Pas mandi juga, tapi mandi mah nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Ini masalahnya. Kalau wudu kan harus tertib, ya. Tertib gimana? Pertama membasuh wajah dulu, yang kedua membasuh tangan, ketika membasuh kepala, yang keempat membasuh kaki sampai mata kaki. Tapi ketika kita mandi junub itu tidak ada ketertiban. Maksudnya apa kepala dulu, apa gitu dari atas, apa dari kaki dulu. Nah, dalam mandi mah nggak ada ketertiban. Boleh dari atas, boleh dari bawah, gitu tuh masalah. Ya, gitu tuh. Jadi nggak masuk nanti, nggak masuk. Gitu ya. Jadi nggak ada ketertiban. Jadi ini masalah wudu doang. Berarti manakala kita sudah selesai tadi wudu, timbul keraguan, ada anggota wudu ragu-ragu, baik itu tangan, baik itu kepala, belum basuh. Tapi sudah beres wudunya, itu malam yusar, nggak jadi masalah. Dalam artian udah sah wudunya, sah katanya, tuh sah jadi masalah. Buku ini mah yang ragu niatnya. Tadi wudu niat enggak ya? Tuh, tapi udah beres wudunya. Walau karena syartin niat tuh, walaupun tapi keraguannya itu di dalam niat, tapi sudah beres wudunya, lanjut saat itu pun tidak menimbulkan masalah dalam artian sudah sah wudunya, gitu. Karena sudah beres. Yang beda tadi kalau sebelum beres lupa kita tadi niat enggak, nah bertes diulang ya, berulang. Tapi setelah beres wudu mah ada timbul keraguan. Ini beda ya, antara ragu dengan yakin, beda kan? Kalau ragu itu syak itu ya apa namanya sekitar 25%-an lah ya, 20%-an atau itunya 50% kitanya. Kalau don sangkaan don itu di atas syak 75%-an katanya. Kalau sudah yakin berarti 100%. Beda berarti masa kalau yakin mah kita benar yakin tidak mencuci tadi, yaitu beda masalah. Kalau yakin ini kan ragu ya, ragu mah 25%-an ya. Itu tuh. Jadi ada syak, ada don, ada yakin ya. Itu kalau yakin mah jelas. Berarti harus diulang kalau yakin meninggalkan tidak membasuh anggota wajib wudu. Ini kembali lagi, gimana kalau ragunya tadi niat
Tapi sudah habis wudunya, beres wudunya, kalau walau karena syabdin niat lam yuksar tadi, walaupun yang kita timbul ragu dalam hati kita tentang masalah niat wudu, tapi wudu sudah beres, maka sudah teruskan sholat, karena jadi masalah. Tak gitu. Ta'alal auja menurut pendapat yang kuat begitu ya. Karena bisyarhil minhaj ya, seperti mana keterangan yang tertera di dalam kitab Syarah Minhaj di Syekhina, karangan guru kita yaitu Syekh Ibnu Hajar. Wa bahkan beliau berkata di dalam masalah sabda di Syarah Minhaj tersebut, kiasu ma ya'ti bisyar, yaitu mengkiaskan perkara permasalahan yang bakal itu datang apa ba'dal Fatihah nyawa qabla ruku. Nah, sama halnya begini, katanya dikiaskan seperti ketika kita sholat setelah beres itu biasa baca Fatihah, baca suratnya. Cuma sebelum ruku umpama timbul keraguan, beres baca suratnya Fatihah sudah, pas mau ruku, belum ruku nih, pas mau ruku timbul keraguan. Nah, gimana ini? Umpama timbul keraguan gimana? Tadi baca Fatihah ya, ini alhamdulillahnya dibaca atau enggak ya? Umpama timbul keraguan. Atau tadi ketika membaca Fatihahnya, ia karena buruan, ia karena nasta'in dibaca atau tidak? Padahal tadi sudah membaca Fatihah, ya. Beres membaca Fatihah, baca surat, pas mau ruku timbul keraguan. Nah, ini pun sama, ya. Sama gimana? Begini loh. Kalau memang kita ketika hendak ruku ada timbul keraguan gimana? Tadi baca Fatihah atau tidak? Kalau memang ragunya Fatihah yang 7 ayat tidak dibaca, maka otomatis harus diulang lagi baca Fatihah. Tapi kalau kita timbul keraguannya sebelum ruku tidak membaca Fatihah, bukan Fatihahnya tapi 1 ayat daripada Fatihah sebagiannya, seperti bukan lupa, ragu tidak membaca iya karena bulia nasta'in, atau ragu tidak membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka itu sama dengan tadi wudu tadi. Berarti gimana? Diulang lagi. Tapi manakala berarti sudah bablas, sudah ruku, maka sudah menjadi masalah. Kita disama dengan wudu dikiaskan, ya, sama kata Syekh Ibnu Hajar begitu menangkalnya. Kita tuh. Jadi annahu syakka ba'da udwin fil asli muslihi lazimahu ayatuhu. Seperti tadi, manakala kita ragu bahwasanya tadi ketika wudu ada anggota wudu yang wajib tidak dibasuh, ya, umpama ada keraguan tadi tidak membasuh muka, tapi satu muka, ya, satu muka, maka itu harus dibalikan lagi, ya. Tapi kalau ragunya ketika wudu tadi ragu membasuh muka tadi, tapi pipinya kerana keraguan gak kecuci sebagian muka gak kecuci, maka itu kalau memang beres wudu teruskan, gitu ya, gitu. Jadi manakala setelah wudu ada keraguan tadi, di mana keraguannya? Kalau memang kita ada keraguan tidak membasuh muka, umpama satu muka, seluruh muka, maka itu tetap harus diulang kembali. Tapi kalau setelah wudu kita ada timbul keraguan bahwa tadi ada juz daripada muka tidak kecuci, baik itu pipi mau dagu, nah maka itu sudah teruskan dari masalah. Dan seperti halnya begitu pun sholat, ketika kita beres
Udah dibaca nih Fatihah, surat pas mau ruku, ini ada timbul keraguan. Tadi Fatihah dibaca enggak? Nah ini begini, manakala memang keraguannya bahwa Fatihah 7 ayat tidak dibaca, otomatis balik lagi itu. Fatihahnya dibaca lagi, balik lagi berarti. Manakala timbul keraguannya cuma sebagian ayat Fatihah, ada keraguan, alhamdulillah kan nggak dibaca. Ada keraguannya atau iya anak buya Amin atau keraguan tidak dibaca, maka itu mah teruskan. Ya, nggak usah dibalik lagi. Jadi tinggal timbul. Dalam artian begini kesimpulannya, kalau memang ragunya seluruh juz, umpama dia butuh seluruh juz, anggota wajib umpama tangan satu tangan, ya, gitu. Lupa tidak dicuci, maka itu mah harus kembali lagi dicuci. Tapi umpama kalau sebagian juz tangan, umpama itu sikutnya dicuci enggak, tapi udah ada sebetulnya, maka teruskan. Begitupun hanya di dalam masalah sholat tadi, ada keraguan hendak wudu, tidak wudu. Ketika kita hendak wudu, di sini ada timbul keraguan, tapi Fatihah dibaca enggak ya? Nah, kalau memang keraguannya Fatihah seluruh 7 ayat tidak dibaca, otomatis harus diulang lagi, Fatihah harus dibaca. Tapi kalau yang diragukan masalah juz Fatihahnya, ayat 1 yang 7 itu 1 ayat itu, maka terus itu masalahnya. Jadi ragunya apa seluruhnya, apa sebagian, itu yang jadi permasalahan. Itu menurut Syekh Ibnu Hajar yang tertera ke dalam kitab Minhaj, ya, kitab Minhaj itu ya, insyaallah. Jadi tinggal melihat apakah yang kita ragukan apa seluruhnya. Kalau anggota wudu yang wajib umpama muka ya satu muka, ya, apakah hanya sebagian juz muka doang, pipi doang, nah itu doang yang membedakan. Kalau seluruh juz muka yang kita ragukan beres wudu, ragu seluruh juz muka tidak dicuci, maka otomatis kembali kan dalam artian dibasuh dulu semua, ulang lagi wudhunya. Tapi kalau hanya juz muka, sebagian muka, umpama pipi, ada keraguan tadi tidak dicuci, wudu sudah beres, maka lebih usah teruskan. Begitupun halnya masalah bacaan Fatihah ketika sholat, manakala kita ketika hendak ruku, tadi yakin Fatihah sudah dibaca, cuma ada keraguan, timbul keraguan, umpama bagian juz Fatihah yang mana ragu tidak dibaca, itu pun teruskan. Tapi kalau ragunya seluruh 7 ayat Fatihah tidak dibaca, otomatis harus diulang lagi. Bila kira-kira itu menurut pendapat Syekh Ibnu Hajar, ya, keputusannya di dalam kitab itu Minhaj. Nah, beresnya. Nah sekarang di dalam wudunya kan otomatis tadi ada kesunahan. Apa sih yang pertama kali kita disunahkan ketika wudu? Wa sunnah mutawaddi kid walau bimatin maksubin alal awjah tasmiyatu awwaluhu. Disunahkan bagi orang yang berwudu ketika hendak berwudu, walaupun airnya dapat air gasar, batur cai ember batur punya orang lain, umpama di ember mau tuh ada air orang dipakai, itu namanya air gasar. Kita wudunya satu sih atau wudu masalah ya, dan kalau kubaran dosa nggak gasar yaitu barang batur ya. Jadi dosa dari menggasarnya. Kalau wudu nyaman, kalau sesuai syaratnya, ya sah wudunya. Nah, tadi kata Syekh Ibnu Hajar, jadi disunahkan ketika hendak berwudu, seorang yang berwudu, walaupun airnya tadi dapat menggasar, disunahkan apa? Membaca tasmiyah Bismillah dulu awal ketika awal. Baca Bismillah dulu. Tasmiyah ya ayat awal wudu,
yaitu ketika awal wudu. Apa alasannya disunahkan membaca bismillah? Lil isbat, karena mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana sih paling pendeknya baca bismillah? Wa aqula bismillah. Bismillah itu paling pendek. Wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Sempurnanya membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi baca bismillah, bismillah cukup. Ya, cukup. Gitu gak apa-apa. Bismillah doang. Bismillah gitu doang. Ya. Tapi sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Yang bismillah doang. Bismillah. Tapi watajibu inda Ahmad, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, membaca bismillah ketika awal wudu itu bukan sunnah, wajib. Ya, menurut pada Syafi'i sunnah, tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu malah wajib membaca bismillah ketika awal wudu. Wa yusanu qabla at-tawammud, kitanya bahkan disunahkan sebelum bismillah membaca ta'awudz dulu. Alhamdulillah, baru bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Wa ba'daha syahadatnya, setelah itu baru membaca syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus baca alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Ketika berarti gini, ketika mencuci tangan gitu ya. Bismillah, baca bismillahirrahmanirrahim. Atau dari sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Terus syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus baru begitu melafalkan alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Gitu ya, ketika berarti membasuh telapak tangan di situ. Cara begitunya, kesunahannya itu sunnah. Wa yusanu liman tarakaha awalahu ayatiha biha asna'i. Pas wudu kita lupa gak baca bismillah, ingat-ingatnya sudah di tengah wudunya, baca wudunya di tengah. Nah gimana tuh? Nah maka disunahkan liman taroka, buat orang yang meninggalkan baca bismillah tadi di awal wudu, ayatiha biasa. Jadi untuk membaca bismillah di pertengahan wudu, baca bismillah. Bismillah. Jadi gimana bacanya? Bismillahnya awalahu wa akhiruhu. Kadang kita kadang lupa ya. Di awal kita nggak baca bismillah, pas di tengah-tengah ingat. Nah maka baca bismillah. Bismillahi awalahu wa akhiruhu. Begitu bahasanya. Katanya. Jadi umpama kita di awal wudu lupanya gak baca bismillah, ingat di tengah, maka disunahkan membaca bismillah awalahu wa akhiruhu. Itu bahasanya. Jadi ada tambahan awalahu wa akhiruhu. Jadi awal akhir ke bawah. Gimana kalau udah beres baru ingat, lupa, enggak sih, kita masih biasa dia. Bablas ya berarti tidak. Tuh lapar pironihi. Ya kalau sudah beres mah wudunya nggak usah. Tadi lupa nggak baca bismillah. Baca gimana? Baca bismillah awal akhirah nggak usah. Gak disunahkan kalau sudah beres mah gitu ya. Kalau tadi di tengah baru ingat, gak baca bismillah, baru baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Kalau sudah beres, gak usah. Wa kana fi dhanil uqli wa syurabi wa ta'lim wa ittihal. Begitupun disunahkan membaca bismillah di awalannya, yaitu di mana? Di nahwil uqli, ketika makanan. Baca bismillahirrahmanirrahim. Ya pokok saking lapar nampak kota.
Waduh, habis setengah nampak ingat umpama bismillah. Waduh, itu baca bismillah, baca bismillah ya awalahu wa akhiruh. Begitu sama gitu ya. Jadi baca bismillah sunahkan sebelum makan. Nah, pas umpama lupa kita di tengah-tengah pas makan baru ingat baca bismillah. Jadi baca sunah bismillahi awalahu wa akhiruh. Beres menang sapirin mentro berarti ingat baca bismillah agus tunggu dibaca terus besar lagi nek nambah deh saya mah mesti sunah deh sama tewal wa syarbi wa taklif wal iktihal nya minum baca bismillah taklif ngarang baca bismillah wal iktihal pakai sifatnya iktihal itu baca bismillah. Kenapa kau disunahkan membaca bismillah? Karena katakannya Rasul kullu halin tibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqtabul barakah. Ya setiap perilaku yang baik ya, yang terpuji ya, tidak diawali dengan baca bismillahirrahmanirrahim maka aqtabul barakah kurang barokah. Maka dia dah harapan tersobo-sobo ya kita baca bismillah dibantu setan kita tak tapi lah baca bismillah kerek ya barokah masyaallah bismillah makan bismillah terus masyaallah cuma masuk ke WC doang temenan di WC mau nggak boleh mau masuk WC baca bismillah nggak boleh ya karena itu apa kalian kurang baik naik muat kotoran artinya jadi setiap kelakuan perilaku yang baik artinya di hari kita baca Quran, sholat, naik wudu, naik makan, naik minum, biasa sifat pakai baju itu suatu perilaku yang baik maka disunahkan membaca bismillah tapi naik asal kajian SMA tidak disunahkan tidak boleh. Baca bismillah. Wa nakulan Syafi'i wa kasran min ashabi itunya ditukil daripada kita Imam Syafi'i dan banyak lagi ulama dari ashab santi-santi Imam Syafi'i kita apa namanya anak awal sunnah tasmiyah. Jadi sebetulnya kata Imam Syafi'i dan santri-santrinya itu bahwasanya yang sunnah awal sunnah itu ketika melakukan sesuatu adalah membaca bismillah. Jadi ketika wudu yang pertama kali sunnah membaca bismillah. Ta'awud mah dari sunnah berarti menurut Imam Syafi'i kitanya wa bi jajaman Nawawi fil Majmu' begitupun gitu kepastian Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' dan yang lainnya ya, jadi benar awalnya kita sunnah itu ketika wudu membaca bismillah. Kita payahwi ma'ah indah kusyiyate yaitu ketika membasuh dua telapak tangan kita hendak berwudu di situ membaca bismillah. Bismillah. Tuh gitunya. Tapi waqala al-majmu' taqaddimun ana awal aswa. Tapi menurut pendapat ulama mutaqaddim kuno ya, katanya sunnah wudu itu awalnya bukan bismillah, apa? Siwak. Jika gigi dulu sunnahnya. Gitu ya. Di sebelum baca bismillah siwak dulu kan sunnah. Menurut ulama mutaqaddim gitu ya. Summa pada tasmiyah segala siwak yaitu sikat gigi baru baca bismillah. Katanya itu menurut pendapat mutaqaddim. Itu silahkan ya. Apa namanya kita ngomong mana dulu biasanya emang kalau bangun tidur itu bagusnya sikat gigi dulu sebelum wudu ya sikat gigi dulu ya. Setelah sikat gigi baru baca bismillah. Padahal ketika harusnya kan sikat gigi ini termasuk juga kulul halin ya apa namanya pertingkat perilaku yang baik itu justru di situ pun harusnya awal baca bismillah.
Tuh. Kenapa gitu harus sisiwak? Nah nanti ke depan disunahkan sisiwak sebelum itu karena apa namanya ada gitu keterangan hadis menjelaskan bahwasanya Masya Allah kita apa namanya katakannya Rasul begini apa rakaatani yang 2 rakaat orang apa nama yang melaksanakan sholat dengan membaca dengan sisiwak, Masya Allah itu pahalanya luar biasa katanya, lebih gede daripada orang yang melaksanakan sholat tapi tidak sisiwak katanya. Tuh, katanya bahkan katakannya Rasul, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Jadi kalau saya tidak memberatkan kepada umatku, kata Rasul, aku perintahkan umatku untuk sesikat gigi apa sesiwaknya, tidak boleh wudu'i ketika wudu atau ketika hendak sholat terusnya. Karena apa? Karena kalau kanjeng Rasul bahasnya mewajibkan bahaya. Jadi tetap siwak itu tetap sunnah, tidak diwajibkan. Karena kanjeng Rasul itu rahmatan lil alamin bahasanya. Jadi kasih sayang kepada umatnya, bisi anu teu boleh sikatnya. Gitu doang. Kitanya aduh repot urusan anak. Sebetulnya mah atuh bisa bae sih pakai cukup kayaknya. Gosok-gosok. Kolot baheula mah cadas batu tua gosoknya. Baratus tapi tanya karuat tuntunan. Kadang daun beri itu tuan pakai nyikat ya. Kenapa kau pakai daun beri? Beri teh non ilalamnya. Bagus itu buktina kepok tuh ngadaan jukut bae teh huntuna putih fotonya. Itu ngadaan ribut bae putih huntuna. Bok nya eta ngadaan daun urih bae teh. Manteukeun cakolot meureun kira-kira. Ieu supaya putih atau meskapan cakolot muka boge putih huntuna gara-gara ngadaan jukut eueuh berarti geus eueuh bae tuan gosok bener paruti meureun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itulah, jadi nanti kita akan teruskan lagi tentang masalah kesunahan membaca bismillah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian tadi proses yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat teramalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan daripada jemaah ada yang kurang paham apa yang ingin ditanyakan, silakan bertanya karena masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah tentang sholat. Misalkan saya sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah, kalau ada masalah itu ada yang mengingatkan, kayaknya juga. Ini kebanyakan saya salah itu suka sholat sendirian. Satu contoh, saya sholat duhur bersama dengan, nah, yang 2 rakaat terakhir awal itu ada 2 rakaat lagi kan, ayat akhir ya kan. Nah, itu saya lupa, ya kan, satu rakaat. Pas rakaat ketiga saya tahiyatul akhir. Pas mau assalamualaikum lupa ingat was-was gitu maksudnya. Nah, keraguannya itu saya punya kritikan, yakin saya, tapi awalnya itu saya punya keraguan, tapi saya kritikan ya kan,
bahwa itu yakin saya nggak lupa gitu. Nah itu perlu sujud sahwi atau enggak? Nah itu karena lupa itu saya yakinkan hati saya tekad tidak lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika kita sholat duhur umpama itu ya sendirian, terus ada timbul keraguan bahwasanya ketika tahiyat awal itu tahiyat awalnya atau di tahiyat awal satu rakaat yang ketiganya, pas di rakaat terakhir tahiyat kita ada timbul keraguan bahwa di rakaat yang ketiga tadi nggak melaksanakan gitu ya. Tapi jadi melawan keraguan ya. Nah, awal timbul keraguan terus dilawan, yakin bahwa tadi melaksanakan rakaat 3 gitu. Nah, gimana itu? Apa kita harus tadi sujud sahwi atau tidak? Begini masalahnya, kalau kita memang kalau yakin aja ya, kalau memang yakinnya kita umpama meninggalkan 1 rakaat itu tidak ditambah sujud sahwi, itu mah harus 1 rakaat lagi gitu ya. Kecuali kita meninggalkannya tahiyat awal doang, tahiyat awal ya, itu baru ditutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau 1 rakaat itu memang harus dilaksanakan 1 rakaat lagi. Setelah 1 rakaat dilaksanakan baru kita nanti sujud sahwi gitu ya. Tapi karena masalahnya ini keraguan tapi dilawan dengan keyakinan, itu yang jadi masalah. Nah, gimana? Apakah itu bisa yakin kalah dengan syak? Tidak. Karena al-yakin la yajulu bisa. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Kalau memang yakin, ya yakin berarti kita gak usah. Berarti sholat kita gak usah sujud sahwi. Kalau kita melaksanakan sujud sahwi, berarti jangan-jangan juga. Gak usah melaksanakan sujud sahwi. Kalau memang yakin kita melaksanakan rakaat tadi ketiga, ya sudah, gak usah sujud sahwi, langsung meluk salam aja, gitu ya. Kalau melaksanakan sujud sahwi, nah ini justru bahaya. Gitu. Jadi pertanyaan kenapa sujud sahwi? Nah, gitu. Jadi kalau yang sudah yakin, ya udah yakin. Karena hal yakin, la yajulu bisa, keyakinan tidak akan bisa hilang dengan keraguan. Insyaallah. Tapi keraguan itu bisa dikalahkan sama keyakinan. Gimana itu? Bisa nggak? Tadi bisa. Bisa ya. Dengan yakin berarti ragu hilang. Gitu. Itu tadi al yakin, la yajulu bisa. Keyakinan tidak akan hilang dengan keraguan, tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Kok nanya toh? Cuma kan bosan pelaksanaannya, andai kata kita harus mengulangi lagi gitu. Itu apa kita berdiri lagi apa gimana itu? Umpama gitu ya. Beri berkelanjutan berarti ragunya gitu ya. Umpama berkelanjutan. Pasti tahiyat akhir berarti keraguan berkelanjutan. Jadi timbul yakin tidak melaksanakan rakaat 3. Nah gimana? Sebelum kita langsung berdiri lagi. Artinya melaksanakan rakaat keempat. Gitu. Terus gimana? Habis baca Fatihah langsung duduk lagi, tahiyat lagi. Nah sebelum duduk salam baru kita sujud sahwi. Gitu insyaallah. Jadi menang keyakinan itu. Tapi benar yakin apa cuma pengen melawan keraguan uang? Maksudnya itu. Bangko.
Tapi nggak boleh Ustaz, gitu. Jadi aku yakin lah. Saking yakin, ayo ngeliatin. Ayo berangkat, ayo berangkat. Tok, Gitu sih. di lu mana? Tok, tok. Aku mau gua nganya gitu aja. Ya, selanjutnya silakan para jemaah kalau masih ada yang bertanya. Aku, Panik nih. oh, Tadi yang tek, gua aja tek. Mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya masalah siwak. Siwak ini kan kalau kayak sekarang kan sikat-sikat. Kalau zaman dulu siwak itu sebelum sholat kita siwak pakai kayu siwak. Abdolnya siwak sebelum kita berwudu atau siwak sebelum kita sholat? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti di sini di insyaallah nanti panjang umur kita bahas. Jadi kesunahan di dalam berwudu, satu kali membaca bismillah, yang kedua nanti sunah siwak, gitu ya. Jadi siwak. Nah siwak gimana? Yang paling membersihkan, kalau ngambil membersihkan ya, itu otomatis abdol yang namanya sikat gigi. Nanti bangun tidur kita sikat gigi. Nah, baru setelah wudhu, kita mau sholat, tapi udah sikat gigi tadi. Nah, kita ngambil kesunahan Rasulnya. Mana? Kayu sur itu, kayunya. Nah, biasa yang dijual itu ya. Nah, itu gitu ya. Itu kesunahan doanya. Jadi ketika hendak sholat kan ya, kan otomatis sebelum wudu kita sikat gigi dulu, kesunahannya. Nah, supaya lebih afdol lagi, nah ketika hendak sholat walaupun gigi sudah bersih karena ngambil tulisan Rasul, ya udah itu tadi sur itu ya. Itu bagusnya afdolnya gitu ya. Betul. Gitu ya. Jadi kalau dari segi membersihkan, otomatis ya sikat gigi yang dipakai odol yang bagusnya. Tapi kalau asal daripada yang namanya siwak itu kayu arok itu ya, kayu arok gitu yang disunahkan dengan Rasul. Nah, gitu ya, insyaallah. Yang bagus ya didobel. Sebelum kita wudu kita sikat gigi dulu. Setelah berwudu hendak sholat, kita pakai kayu arok itu bagus. Insyaallah.